Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Termasuk diantaranya adalah nikmat dan karunia bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup satu kali lagi setelah kita dimatikan tadi malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali dihidupkan, diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki catatan amal kita, mempersiapkan segala sesuatu yang belum kita persiapkan untuk melanjutkan perjalanan kita yang sangat panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepatutnya kita memikirkan baik-baik karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini. Jangan sampai seperti yang telah pernah kita sampaikan sebelumnya, jangan sampai kita termasuk orang yang baru mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nikmat itu diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bersyukur itu tidak ada lagi gunanya. Ketika sadar atau ketika kesadaran itu tidak ada lagi gunanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya taubat seorang hamba itu masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malam yughargir. Yughargir itu artinya nyawa itu belum sampai ke tenggorokan. Ya, jadi selama nyawa itu belum sampai di tenggorokan, maka masih bisa bertaubat. Ya. Cuma apakah kita mau menunggu sesaat, ya? Apakah kita mau menunggu saat-saat sebelum nyawa itu sampai ke tenggorokan, baru kita kemudian mau bertobat atau mau menyadari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya kira dalam kondisi menjelang nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan, kita mungkin juga sudah tidak sadar dan tidak tahu akan berbuat apa. Karena itu banyak orang juga yang mengatakan bahwa kondisi seorang manusia pada saat menghadapi sakaratul maut itu adalah
refleksi atau gambaran dari bagaimana selama ini dia menjalani hidupnya. Apa yang selama ini selalu menjadi pikiran, ya, apa yang selama ini selalu memenuhi isi hatinya. Mungkin jemaah sekalian masih ingat, ya, kita pernah angkat di sini apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan atau menceritakan beberapa contoh orang yang hanya memikirkan dunia pada saat hidupnya, dan akhirnya pikiran itulah yang kemudian sampai kepada, atau pikiran itulah yang kemudian muncul bahkan sampai pada saat dia menghadapi sakaratul maut. Ya, dikatakan oleh Ibnu Qayyim misalnya, ada orang yang pokoknya sepanjang hidupnya main catur saja yang dia pikir, yang dia kerja, sampai akhirnya menjelang sakarat ucapan terakhir yang dia ucapkan itu skak. Ya. Ada juga orang yang sepanjang hidupnya hanya sibuk memikirkan jualan kainnya, sehingga pada saat dia menghadapi sakaratul maut yang dia ingat hanya itu saja, ya, kasih 3 meter itu, kasih 4 meter, ya, bukan mengucapkan kalimat syahadat. Dan saya yakin banyak lagi contoh-contoh yang lain, dan dalam bidang-bidang yang lain, bukan hanya bidang catur dan bidang kain, banyak dalam bidang-bidang yang lain yang intinya adalah memikirkan tentang dunia. Ala kulli hal, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita coba mungkin menyelesaikan bagian terakhir dari pengantar kajian tafsir dan tadabbur Al-Qur'an kita. Kita masih membahas buku yang kecil ini, yaitu Fannut Tadabbur fil Qur'anil Karim, seni mentadabburi Al-Qur'an. Kita akan masuki pembahasan terakhir, dan insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan, mudah-mudahan mulai pekan depan kita akan mulai memasuki pembahasan tafsir dan tadabbur Al-Qur'an kita. Pada bagian kali ini kita masih melanjutkan poin yang kedua yang kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa al-aslu fi khitabil Qur'an annahu muwajjahun ilal qalb, bahwa pada prinsipnya khitabul Qur'an atau pesan-pesan Al-Qur'an itu muwajjahun ilal qalb, ya, ditujukan kepada al-qalb, ya, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah hati. Nah, mengapa kemudian dikatakan bahwa pada prinsipnya pesan Al-Quran itu ditujukan kepada hati? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, hati inilah yang menjadi kunci sentral dari seluruh kehidupan kita manusia. Ya, dialah raja atau dialah pemimpin seluruh anggota tubuh kita, ya, sehingga bagaimana kata hati, itulah yang akan dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat populer, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wahya al qalb. Jadi dalam hadis ini Nabi menegaskan kepada kita bahwa hati inilah yang menentukan bagaimana anggota tubuh kita yang lain. Apakah dia akan taat kepada Allah atau durhaka kepada Allah, itu bagaimana bergantung pada al-qalb, itu bergantung pada hati. Itulah sebabnya perbaikan yang kita lakukan kepada diri kita itu jangan
hanya atau jangan berpusat atau jangan bertumpu pada perbaikan yang sifatnya zahiriyah atau lahiriah. Ya. Sibuk memperbaiki penampilan, ya, sibuk memperbaiki fisik, ya. Lalu kemudian lupa memperbaiki al-qalb, memperbaiki hati. Ya. Karena ya, seperti kata seorang ulama, hati itu ibarat bejana. Bagaimana isinya di dalam itu yang akan keluar. Ya, kita pernah sampaikan di sini ungkapan Ahmad bin Khadrawai yang mengatakan al-qulubu aw'iyah. Al-qulubu aw'iyah. Hati itu adalah bejana. Ya. Fa idzam tala'at minal haqq, kalau dia dipenuhi dengan kebenaran, azharat ziyadata anwariha 'alal jawar, maka cahaya kebenaran itu akan tampak pada anggota-anggota tubuh kita. Sebaliknya, wa idzam tala'at minal batil, kalau hati itu dipenuhi dengan kebatilan, azharat ziyadata zulmatiha 'alal jawar, maka akan tampak limpahan kegelapannya pada anggota tubuh kita. Jadi bagaimana hati, itulah yang akan tampak pada fisik kita. Maka ada yang mengatakan kalau bejana atau kalau teko itu isinya kopi, tidak mungkin keluar air putih. Kalau isinya air putih, tidak mungkin keluar kopi. Ya. Jadi itulah hati. Meskipun mungkin kita bisa menutup-nutupi, meskipun kita bisa menutup-nutupi apa yang sebenarnya ada dalam hati kita ini dengan menampakkan kesolehan, menampakkan, ya artinya mohon maaf, ya mungkin kita kemana-mana pakai kopiah, ya kemana-mana pakai baju takwa, ya baju takwa namanya katanya, ya kemana-mana pakai baju takwa, ya, pelihara ini jenggot, ya, itu semua penampilan fisik, ya. Tidak salah, tetapi jangan kita merasa puas dengan penampilan fisik itu lalu kemudian lupa dengan hati kita. Karena itu salah satu pakaian, jadi dalam kriteria atau batasan-batasan berpakaian, ya, di dalam Islam itu salah satu kriteria pakaian yang dilarang itu ada namanya libasus syuhrah. Libasu asyuhrah, pakaian yang dikenakan, yang dipakai dengan tujuan asyuhrah. Asyuhrah itu artinya populer, popularitas. Ya. Bagaimana itu pakaian popularitas? Pakaian popularitas itu, kata penjelasan para ulama, bukan hanya pakaian yang biasa dipakai artis-artis itu, ya, yang biasa dipakai oleh artis-artis yang apa, dengan model yang istilahnya tidak mau juga ada samanya, ya. Pokoknya hanya dia saja yang pakai itu model. Bukan hanya itu, kata para ulama. Kalau ada orang mengenakan pakaian, ya, yang istilahnya dia sengaja memakai pakaian yang compang-camping, ya, yang di sini mungkin jahitannya ada 12, begitu ya. Sudah banyak sekali jahitannya di sini, tambalannya. Dia sengaja pakai itu dengan tujuan supaya orang mengenal dia sebagai orang zuhud, sebagai sufi, sebagai ahli ibadah. Itu juga masuk dalam kategori libasus syuhrah, pakaian. Jadi yang namanya pakaian popularitas yang dilarang itu bukan hanya orang yang pakai pakaian yang bagus-bagus,
Yang motong ada khasnya, ya, tidak ada samai dia. Pokoknya kalau dia jalan di jalan, dilihat orang pakai begitu, oh itu Ustadz anu itu, atau fulan misalnya, ya. Bukan hanya yang pakaian bagus-bagus, orang yang sengaja mengenakan pakaian-pakaian seperti yang saya sebutkan tadi itu, supaya dianggap sebagai ahli ibadah, itu termasuk libasu asyura, pakaian popularitas. Dan kalau kita mau cermati apa hikmahnya, kenapa pakaian popularitas itu dilarang? Salah satunya adalah untuk menjaga hati kita, ya, untuk meluruskan, ya, cara berpikir kita, supaya apa? Supaya kita ini jangan hanya berpikir sekedar memperbaiki yang saya katakan tadi, yang memperbaiki lahiriah kita saja, ya. Sibuk memperbaiki penampilan, ya, supaya orang lihat, wah itu ustadz itu, masya Allah, ya, ahli ibadah, ya, pakaiannya saja, coba lihat, pakai songkok haji kemana-mana, pakai baju takwa kemana-mana, ya, kemana-mana tidak pernah lepas itu Quran, ya. Bukan saya tidak mengatakan itu tidak bagus, artinya bagus, tapi dia bagus kalau memang diikuti dengan niat, ya, dalam hati yang lurus. Ya. Tapi kalau sekedar ingin tampil, ya, kalau ingin sekedar menampilkan penampilan yang bertakwa begitu, tapi tidak tahu bagaimana di dalam, itulah yang dilarang. Ya. Artinya apa? Artinya al-qulubu awiyah, hati itu adalah bejana. Mungkin kita bisa menampilkan penampilan seperti itu untuk beberapa saat, ya, tapi tidak lama kemudian orang akan tahu bahwa oh sebenarnya itu orangnya begitu. Ya. Karena itu kan akhlak, ya, akhlak itu sebagian ulama menyebut akhlak itu sebagai respon spontan, ya. Respon spontan. Jadi akhlak itu bukan, ya, kalau di depan calon mertua sopan sekali, oh iya masuk itu, ya. Kalau depannya calon mertua sopan sekali, ya, bukan itu akhlak. Akhlak itu respon spontan. Jadi lihat orang bagaimana kalau misalnya dia jalan, ya, kemudian tiba-tiba ada mobil lewat, itu mobil agak balap, kemudian mobil itu injak lubang kubangan air di situ, kemudian itu airnya, ya, terpercik ke bajunya, ya, apa responnya? Ya. Kalau dia responnya tenang-tenang saja, itulah akhlaknya. Tapi kalau responnya, ya, kebun binatang yang keluar, itulah akhlaknya. Itu maksudnya akhlak. Makanya salah satu cara untuk melihat akhlak seseorang itu, temani dia musafir, temani dia perjalanan jauh. Ya, karena kata para ulama, perjalanan jauh itu biasanya akan menampilkan watak dan perilaku asli seseorang. Ya. Menghadapi berbagai masalah di perjalanan, itu akan menampilkan bagaimana sebenarnya orangnya. Ya. Pak Bambang kah atau apa itu gitu. Jadi kalau hati itu berisi kebenaran, maka itulah yang akan tampak. Kalau dia berisi kebatilan, maka itu juga yang akan tampak. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Artinya dia tampak semasa kita masih hidup, ya, dan yang berbahayanya kalau kita tidak segera memperbaiki hati itu sebelum meninggalkan dunia itu, dia akan tampak, dia akan muncul aslinya ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya hati ini, ya, sehingga di sini di dalam buku ini dijelaskan, ya, wa mimma yubayyinu anna al-qalba huwa al-mukhatabu bad'an bil Qur'an. Di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa pesan Al-Quran itu pertama kali ditujukan kepada hati,
Di antara hal yang menunjukkan itu adalah satu, katanya, annal Qur'ana nazala awalan 'alal qalb, bahwa Al-Qur'an itu pertama kali turun kepada hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihi ar-ruhul amin, turun dibawa oleh ar-ruhul amin. Siapa ar-ruhul amin? Malaikat Jibril. Ala qalbika. Jadi Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dibawa turun oleh Jibril. Turun ke mana? Turun ke ala qalbika, turun ke hatimu wahai Muhammad. Ya. Ala qalbik. Jadi Allah menegaskan sini bahwa Quran itu turun pada hati Nabi Muhammad pertama kali. Litakuna minal munzirin, agar kemudian engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Dan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan atau dengan bahasa Arab mubin, yang jelas, yang nyata. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran pada mulanya diturunkan kepada hati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang penting juga untuk kita garis bawahi bahwa secara tidak langsung melalui ayat ini juga, atau melalui rangkaian ayat ini, Allah mengingatkan kita tentang pentingnya belajar bahasa Al-Quran. Ya, Allah mengingatkan kita tentang pentingnya belajar bahasa Al-Quran. Apa bahasanya Al-Quran? Bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah tidak melarang kita punya cita-cita yang tinggi, ya, dan mumpung Allah SWT masih berikan kita kesempatan untuk hidup, maka ya, secara khusus saya ingin memotivasi kita semua, ya. Menurut kita semua sekarang ini yang duduk di sini, mungkin tidak kita menguasai bahasa Arab itu. Ya, artinya jangan jawaban yang ideal, ya. Maksud saya sekarang yang di pikiran kita masing-masing, ini, kira-kira sampai kita meninggal dunia bisa tidak kita belajar bahasa Arab dan kemudian kita menguasai bahasa Arab itu minimal untuk memahami Al-Quran? Mungkin atau tidak? Nah, yang betul ya, artinya bukan karena ada di depan majelis ini. Nah, kalau selama ini kita berpikiran, kayaknya memang bukan bagian saya itu bahasa Arab, biarlah bahasa Arab itu bagiannya ustadz-ustadz, ya, bagiannya anak istiba, ya, saya ini biarlah urus saja ini pekerjaan, ya, saya memang ini bakat saya ini bahasa Inggris, ya, atau mungkin ada yang bakat saya bahasa daerah, ya. Jadi ini harus dihapus dari pikiran kita, ya, bahwa kita ini tidak bisa menguasai atau tidak bisa mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi Allah tidak melarang kita, bahkan Allah memotivasi kita belajar bahasa Arab, cuma kita ini yang kadang-kadang melarang diri kita belajar bahasa Arab. Kita ini yang kadang-kadang menghalangi diri kita untuk menguasai bahasa Arab. Ya, padahal ini adalah bahasa Al-Quran, ya, bahasa Al-Quran. Ya. Ya, seandainya kita misalnya punya mobil, ya, katakanlah kita punya mobil yang terbaik di dunia, ya, apakah Ferrari atau apa sejenisnya,
kemudian buku petunjuknya itu menggunakan bahasa Itali, kita akan berusaha mati-matian untuk bagaimana caranya supaya mengerti itu, dan tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya misalnya itu, kita pasti akan berusaha untuk mempelajari itu. Ya. Artinya mungkin tidak perlu sampai terlalu mendalami bahasa Italinya, tapi minimal untuk memahami apa maksudnya ini, ya, petunjuknya ini. Nah, ini petunjuk untuk keselamatan dunia akhirat, Al-Quran, dan dia diturunkan bilisanin Arabi mubin, diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Masa kita tidak termotivasi untuk mempelajari bahasanya? Jadi di dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita atau menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Qur'an ini, ya, diturunkan pertama kali kepada hati Rasulullah SAW, dan begitu juga seharusnya kita, bahwa ketika kita membaca, mempelajari Al-Qur'an, maka tujuan utama kita adalah bagaimana pesan Al-Qur'an itu bisa ditangkap oleh hati kita, kemudian hati itu pada akhirnya akan menyebarkan, ya, menyampaikan pesan-pesan Al-Quran itu kepada seluruh anggota tubuh kita. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, baru azan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, setelah mengulas panjang tentang kondisi-kondisi hati, beliau mengatakan, wa hadzal ladzi dzakarna, hal-hal yang kami sebutkan atau jelaskan sebelumnya ini, mimma yubayyinu anna aslad din fil haqiqah hiya al-umur al-batinah. Menunjukkan bahwa pokok utama agama ini sebenarnya adalah al-umur al-batinah, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan al-batinah, dengan batin, dengan hati kita. Ya. Wa annal a'mal adh-dhahira, dan bahwa amalan-amalan lahiriah, tingkah laku lahiriah yang kita lakukan, yang kita tampakkan ini, la tanfa'u, tidak akan ada gunanya, bidunihi, kalau tidak diikuti dengan keyakinan yang ada dalam hati itu. Makanya orang munafik, apa definisinya orang munafik itu? Ya. Apa definisinya orang munafik? Ya, menampakkan keimanan dan menyimpan, ya, menyembunyikan. Di mana dia sembunyikan? Dalam hatinya. Menyembunyikan kekufuran kepada Allah. Ya, jadi orang munafik itu, ya, kira-kira sama kita penampilannya. Kira-kira sama dengan kita penampilannya, ya. Ya, artinya kalau dia di Indonesia, ya kira-kira beginilah penampilannya. Artinya sama dengan kita. Saya tidak mengatakan kita orang munafik, tapi sama dengan kita. Artinya kemana-mana, ya juga mungkin pakai kopiah, pakai songkok, pakai baju takwa, ya, ke masjid, ya, sholat berjamaah, ya. Meskipun ada beberapa sholat jamaah itu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai asqalu as-shalah, ya, sholat yang paling berat untuk orang munafik, ya. Jadi begitu orang munafik, kelihatannya dia soleh, kelihatannya dia orang beriman, tetapi sebenarnya dia menyembunyikan kekufuran. Ya. Maka apakah berguna itu amal lahiriahnya? Ya. Apakah berguna, bermanfaat amalan lahiriah orang munafik itu? Tidak ada gunanya. Ya, malah di akhirat mereka di mana? Fiddarkil asfali minan nar, di lapisan terbawah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya memperbaiki hati itu. Ya. Ya, makanya nanti mungkin silahkan kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak salah mungkin bisa dibaca nanti di bagian-bagian awal, bab-bab awal dari kitab Riyadhus Shalihin, mungkin sudah dibahas oleh Ustaz Yusron di sini. Bagian-bagian awal dari kitab Riyadhus Shalihin itu banyak sekali menjelaskan tentang
Alhamdulillah, tentang pentingnya hati ini. Dan pembahasan tentang pentingnya hati ini selalunya diawali oleh para ulama kita dengan hadis Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat itu di hati. Bahwa amal itu bergantung pada niatnya. Ya, berapa banyak amalan yang kecil saja kelihatannya, tetapi dia menjadi besar nilainya di hadapan Allah karena niat. Dan berapa banyak amalan yang besar sekali, tapi dia menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah karena niatnya yang salah. Ya. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang pertama yang menunjukkan tentang mengapa kemudian hati ini yang menjadi sasaran pertama dari pesan-pesan Al-Qur'an. Dan kita juga sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu salah satu kisah seorang ulama salaf, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ini kisah tentang bagaimana dampak pesan Al-Qur'an itu kepada hati manusia. Jadi kita sampaikan kisah Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang dahulunya adalah seorang perampok. Ya, perampok. Dan sebab taubatnya beliau ini adalah apa? Sebabnya karena dia jatuh cinta kepada seorang budak perempuan, seorang gadis. Lalu kemudian dia satu hari panjat tembok untuk melihat itu cewek yang dia taksir itu. Sementara dia panjat tembok, tiba-tiba dia dengar orang mengaji, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ini dalam surah Al-Hadid ayat 16. Jadi sementara dia panjat tembok itu, dia dengarkan itu ayat. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan, mengkhusyukkan hatinya terhadap Al-Quran, ya, terhadap lidzikrillah, untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan mengingat apa yang diturunkan oleh Allah, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengarkan ayat itu, dia mengatakan, ya Rabbi qad an, wahai Tuhanku, sudah tiba waktunya. Karena ayat itu mengatakan awalnya apa? Belumkah tiba waktunya bagi orang beriman untuk menundukkan hatinya, mengingat Allah. Maka dia respon ayat itu, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah merespon ayat itu dengan mengatakan, ya Rabbi qad an, wahai Tuhanku, sudah tiba waktunya. Dan saya kira dia tidak merespon begitu kalau dia tidak mengerti bahasa Arab. Jadi dia perampok, tapi dia mengerti bahasa Arab. Ya. Itulah kelebihannya, ya. Meskipun dia perampok, tapi dia mengerti bahasa Arab. Ya. Kita ini biar rajin ke masjid, kalau tidak mengerti bahasa Arab, ya sampai khatam Al-Quran, ya, kita tidak mengerti apa maksudnya ini, apa pesannya. Ya. Jadi itulah kelebihannya Al-Fudail bin Iyad, ya. Dia perampok, tapi dia mengerti bahasa Arab. Jadi dia mengatakan itu, ya Rabbi qad an, wahai Tuhanku, sudah tiba waktunya. Faraja, maka dia pun tinggalkan itu, dia tidak jadi panjat tembok untuk melihat cewek yang dia taksir. Maka malam itu dia beristirahat di sebuah bangunan tua, ya. Ternyata di bangunan itu pada saat yang sama juga ada rombongan lain yang beristirahat di situ. Ya, dia istirahat di bagian lain, kemudian rombongan itu istirahat di bagian yang lain. Lalu kemudian Al-Fudail bin Iyad mendengarkan percakapan rombongan itu. Ya, di antara percakapan mereka itu, mereka berdiskusi apakah kita lanjut berjalan ini malam atau kita istirahat saja, besok kita lanjutkan. Ada yang bilang, dikatakan sifaqala ba'duhum, sebagian mengatakan nartahil, biar kita jalan saja malam ini. Tapi sebagian yang lain mengatakan jangan kita melanjutkan perjalanan malam ini hatta nusbih, sampai tiba pagi hari. Karena apa? Apa alasannya?
fa inna Fudailan 'ala tariq yaqta'u 'alaina. Karena ada orang perampok namanya Fudail bin Iyad, itu bisa merampok kita ini kalau kita lanjut perjalanan malam ini. Mereka tidak tahu kalau Fudail baru saja mendengar ayat, ya, taubat sedang ada juga di dekat situ. Maka mendengarkan itu, Fudail pun mendatangi mereka. Ya, dia sudah bertobat dan dia datangi mereka, wa ammanahum, dia berikan jaminan keamanan pada mereka. Insyaallah tidak ada yang ganggu. Lanjutkan saja kalau mau lanjutkan. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh Al-Fudail? Dalam kisah ini dikatakan wajawara bil harami hatta mat. Beliau kemudian pergi ke Mekah, ya alhamdulillah, pergi ke Mekah dan tinggal, ya, di sisi di Masjidil Haram hatta mat, sampai kemudian beliau meninggal dunia rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad inilah yang pernah pada suatu ketika, ya, dan kita mungkin kalau dengarkan kata-katanya itu tidak bayangkan bahwa sebelumnya dia adalah perampok. Jadi dia pernah berpapasan dengan seorang tua yang usianya sudah 60-an tahun, lalu kemudian dia bertanya kepada orang tua itu, ya, sudah berapa usia Anda? Orang tua itu mengatakan 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, oh kalau begitu sudah hampir Anda sampai. Ya. Kan ibarat perjalanan, artinya sudah hampir sampai 60 tahun. Lalu orang tua itu mengatakan, famal hilatu idzan, kalau begitu apa solusinya? Sebelum itu Fudail mengatakan, oh berarti Anda sudah hampir sampai. Dan lalu dia katakan, siapa yang tahu bahwa dia akan sampai kepada Allah, falya'lam annahu mauquf, maka hendaklah dia mengetahui bahwa dia akan berdiri seorang diri di hadapan Allah. Dan siapa yang tahu, siapa yang sadar bahwa dia akan berdiri seorang diri di hadapan Allah, falya'lam annahu mas'ul, maka hendaklah dia mengetahui bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sadar, siapa yang tahu bahwa dia akan ditanya oleh Allah, falyu'idda lahu jawaban, maka hendaklah dia menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Allah. Maka orang tua itu mengatakan, famal hilatu idzan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Ya, ini usia kita sudah hampir sampai, nah kita baru terlambat, baru sadar. Maka Al-Fudail mengatakan, yasir, ya, gampang saja. Tuhsinu fima baqi, berbuat baiklah pada sisa-sisa usia ini. Yaghfirullahu laka fima madha, maka Allah akan ampuni apa yang telah berlalu. Ya. Jadi kita lihat bagaimana ini, kalau kita dengarkan ini, kita tidak sangka, oh ini mantan perampok ini yang mengatakan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi dia katakan, siapa yang sadar bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, maka harus dia sadar dia akan ditanya. Dan siapa yang sadar dia akan ditanya, siapkan jawabannya. Maka itulah saya biasa mengatakan, kita ini di dunia ini sibuk menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu bagaimana bentuk pertanyaannya. Ya. Kalau malam ujian itu kita sibuk, ya, pelajari semua untuk pertanyaan yang kita belum tahu apa pertanyaannya besok keluar. Sementara pertanyaan akhirat ini sudah jelas pertanyaannya apa yang akan ditanyakan di akhirat, apa yang ditanyakan di alam kubur, sudah jelas. Jawabannya juga semua sudah ada. Sudah bocor jawabannya. Ya. Sejak 1400 tahun yang lalu jawabannya sudah ada semua. Itu ada dalam Quran jawabannya, dalam sunnah. Ya, tapi itulah persoalannya, kehidupan akhirat itu bukan persoalan kita sudah tahu jawabannya, kita sudah tahu pertanyaannya, tapi lagi-lagi apakah jawaban itu meresap ke dalam hati kita. Ya. Karena sekarang meskipun kita bolak-balik itu hafalkan jawaban itu, siapa Tuhanmu, siapa ini, siapa. Kita bolak-balik hafalkan, Tuhanku adalah Allah. Jadi menjelang mati dia hafalkan, Tuhanku adalah Allah yang diutus kepada Muhammad. Ini dihafal itu jawabannya. Itu bukan itu yang menentukan. Ya. Maka ini
Dan tadi jawaban yang terakhir Al-Fudail mengatakan perbaiki yang itulah enaknya bertuhankan Allah. Itulah nikmatnya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbaiki ya, coba mahal besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Artinya kalau mau impas, hitungannya impas, kita ini harusnya pokoknya ibadah kepada Allah sesuai dengan tarikan nafas. Jadi tarikan nafasnya ibadah terus. Tidak ada itu dipikir bilang mau menikah, mau cari harta, mau nikmati ya apa dunia, ini tidak ada. Jadi harusnya kalau mau impas ya. Tapi Allah tidak menuntut seperti itu. Jadi seandainya pun kita hidup ini 60 tahun ya, nanti 50 tahun, 55 tahun baru tobat ya. Ini bukan motivasi untuk tobat di usia 55 tahun ya. Tapi seandainya seperti itu ya, maka solusinya kata Al-Fudail Miyad, perbaiki yang sisa ini. Kita juga tidak tahu berapa yang sisa ya. Perbaiki yang sisa ini, dan kalau kita sungguh-sungguh ya, Allah melihat kesungguhan hati kita untuk bertobat, maka Allah akan ampuni yang sudah berlalu. Baik. Jadi ini ya, salah satu kisah juga yang menunjukkan bagaimana Al-Qur'an itu memiliki dampak yang sangat kuat kepada hati, adalah kisah yang panjang yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala kalau tidak salah, tentang sekelompok orang yang melakukan perjalanan ya, sekelompok orang melakukan perjalanan laut, lalu kemudian tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi itu bersandar ya, atau terdampar di sebuah pulau, dan di pulau itu mereka bertemu dengan seorang penyembah berhala ya, dengan seorang penyembah berhala. Lalu mereka pun sampaikan kepada penyembah berhala itu ya, tentang Islam ya, dia sampaikan tentang Islam. Kemudian artinya mereka bertanya, siapa yang kau sembah itu? Dia mengatakan, ini berhala. Kenapa kau sembah itu? Maka penyembah berhala itu bertanya, kalau kalian sendiri siapa yang kalian sembah? Ya, kalau kalian sendiri siapa yang kalian sembah? Maka orang-orang Muslim ini mengatakan, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Lalu penyembah berhala itu bertanya, bagaimana caranya kalian tahu? Ya, bagaimana caranya kalian tahu tentang Allah yang kalian sembah itu? Maka rombongan ini mengatakan, dia mengutus seorang utusan, dia mengutus seorang Rasul yang menyampaikan tentang itu. Lalu, apakah Rasul itu masih hidup sekarang? Oh tidak, sudah mati itu Rasulnya. Lalu, bagaimana sekarang kalian tahu bahwa itu adalah Allah dan lain sebagainya? Maka orang Muslim yang mengatakan, sang Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah, ya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wahyu itu disampaikan dan akhirnya sampai kepada kami. Maka dibacakanlah ayat-ayat Al-Qur'an, maka sang penyembah berhala ini bertanya dan meminta, coba bacakan saya itu ayat-ayat wahyu yang kalian sampaikan, yang kalian bilang itu. Dibacakan padanya ayat-ayat Al-Qur'an, dan akhirnya setelah dibacakan itu penyembah berhala ini kemudian menangis mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, dan tidak lama kemudian dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, ya, malam hari tiba, orang-orang Muslim tadi ini beristirahat. Ya, mulai siap-siap untuk beristirahat. Maka sang penyembah atau sang mantan penyembah berhala ini kan sudah masuk Islam. Sang mantan penyembah berhala ini bertanya kepada rombongan Muslim tadi itu, apakah Tuhan yang kalian sembah itu tidur dan beristirahat? Maka orang-orang Muslim yang tadi mendakwai dia ini mengatakan, oh tidak, ya, tidak, Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah. Maka apa responnya ini? Sang penyembah berhala ini? Sang penyembah berhala ini mengatakan, bi'sal abidi antum. Anda semua ini seburuk-buruk hamba, katanya.
Bagaimana bisa Tuhan kalian tidak pernah tidur, lalu kalian kemudian tidur enak-enak begini? Jadi itu anunya ya. Sampai kemudian akhirnya sang mantan penyembah berhala ini pun dibawa meninggalkan pulau itu ke kampungnya orang-orang Muslim ini. Dan akhirnya orang-orang Muslim ini begitu tiba di kampung, karena kasihan dengan penyembah berhala ini, mereka sepakat untuk mengumpulkan uang. Kita kumpulkan uang, kasihan itu, tidak ada kasihan uangnya itu. Dia istilahnya sebatang kara di sini. Jadi mereka kumpulkan uang, masukkan dalam kantong, kemudian uang itu, kantong itu diberikan pada sang mantan penyembah berhala itu. Begitu diberikan uang itu, mantan penyembah berhala ini, apa ini? Oh, ini uang supaya kau bisa pakai ya untuk kehidupanmu sehari-hari. Maka sang mantan penyembah berhala ini mengatakan, antum semua ini, kalian semua ini betul-betul ya, bagaimana bisa kalian berikan saya uang? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kalian dakwahkan kepada saya itu, sudah memberikan saya rezeki dan tidak pernah melupakan saya ketika saya masih menyembah berhala dan tidak menyembah Allah. Ya. Waktu saya masih menyembah berhala, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada saya. Lalu sekarang setelah saya menyembah Allah, ya, kalian berpikir Allah akan melalaikan saya, Allah akan melupakan saya. Ya. Bagaimana bisa kalian berpikir seperti itu? Dulu saja ketika saya masih menyembah berhala, Allah tidak lupakan saya. Sekarang setelah saya hanya menyembah Allah, masa Allah melupakan saya? Jadi kalau begitu, siapa yang akan berikan kau kehidupan? Siapa yang akan berikan kau nafkah, katanya ya, kata orang-orang Muslim. Yang akan memberikan saya nafkah adalah Dia yang telah menuntun kalian datang ke pulau itu, kemudian menyampaikan Islam ini kepada saya, dan kemudian saya akhirnya masuk Islam dan menyembah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu artinya kita lihat ya, bagaimana kalau Al-Qur'an itu memang sudah istilahnya tek ya ke hati manusia, maka dia akan menimbulkan efek dan dampak yang sangat luar biasa. Nah, terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang menunjukkan mengapa kemudian pesan utama Al-Quran itu ditujukan kepada hati adalah kasratu tikrari lafzil qalbi fil Quran. Ya. Berulang-ulangnya penyebutan hati di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang mewakili hati itu. Pertama istilah al-qalb, kemudian yang kedua as-sadr, kemudian al-fuad, ya, itu 3 istilah yang semuanya merujuk kepada al-qalb, hati. Ya. Jadi al-qalb, ya, hati itu sendiri. Kemudian as-sadr, sadr ini biasa secara harfiah kita terjemahkan dada, di dalam dada kalian. Jadi kalau ditanya di mana tempatnya hati, di mana tempatnya hati? Makanya kita kalau bicara Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Nabi tidak mengatakan at-taqwa hahuna. Ya. Jadi hati itu bukan hati apa? Limpa atau apa itu ya. At-taqwa hahuna. Maka as-sadr itu sadr. Ini sadr itu artinya berasal dari kata as-sadara. As-sadara artinya depan. Ya, jadi sesuatu yang di depan. Itu as-sadar. Maka mungkin itulah asal katanya sadar dalam bahasa Indonesia. As-sadar kemudian jadi sadar dalam bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin, saya mengatakan mungkin ya. Istilah yang lain adalah al-fuad. Ya, ini tiga istilah. Ya. Maka ya, di antara contohnya misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah,
maka itu termasuk ketakwaan al-qalb, taqwal qalb. Jadi di sini Allah menyifatkan qalb dengan sifat takwa. Al-khusyuk, sifat khusyuk juga begitu tadi dalam ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belumkah tiba bagi orang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya. Ya. Begitu juga dengan hidayah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah kepada qalb, ya, kepada hatinya. Ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, mengaitkan kelapangan perasaan itu dengan hati. Afaman syarahallahu sadrahu, ya, apakah orang yang dilapangkan oleh Allah sadrahu, dadanya, hatinya, lil islami, untuk menerima Islam, fa huwa ala nurin min rabbih, maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Makanya dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu sadrak, as-sadr. Di situ Allah menyebut kata as-sadr, ya, dada atau hati. Hati yang bersih, hati yang lurus, ya, juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi berulang-ulang Allah menyebutkan tentang hati di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam surah Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi ini sehingga mereka mempunyai hati, qulub, itu qulub jamak, bentuk jamak dari qalbun, ya. Hati, yaqiluna biha, yang mereka gunakan untuk berakal. Jadi akal itu tempatnya di mana? Akal itu tempatnya di mana? Hah? Akal tempatnya di mana? Jadi beda akal dengan otak. Beda, ya. Jadi akal itu tidak sama dengan otak. Otak itu adalah organ yang ada di sini, itu otak namanya. Tapi kalau akal, yang berakal itu adalah hati. Dalilnya ayat ini. Lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka mempunyai hati, yang dengan hati itu mereka yaqilun, mereka berakal, mereka berpikir. Ya, bukan, ya. Ya, begitu. Ya. Jadi akal tidak identik dengan otak. Otak ini adalah organ. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan otak itu ibaratnya seperti staf sekretaris. Ya, staf sekretaris. Bosnya itu al-qalb. Bosnya adalah hati. Ya. Baik, ya, jadi dalam ayat ini dan banyak nanti hati juga nanti dikaitkan dengan tafakkur, ya, berpikir, ya, bertafakkur itu dikaitkan juga dengan hati. Allah tidak menyebut otak, ya. Allah tidak mengatakan mereka mempunyai otak untuk berakal atau bertafakkur. Jadi kita lihat ini bagaimana hati menjadi poros, ya, menjadi poros, ya, dalam semua ibadah yang kita lakukan, dalam semua penghambaan yang kita lakukan. Sebagaimana hati ini juga menjadi poros kejahatan kalau kita tidak bisa memperbaikinya. Makanya misalnya dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Ya, jadi Allah sebutkan, menisbatkan kepada hati sebuah pekerjaan, ya, rana itu artinya menjadi keruh, menjadi gelap, ya, itu hati. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah engkau taat patuh kepada orang yang kami lalaikan hatinya, ya. Fi qulubihim
maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi ini bahaya sekali memang ini hati. Nah, jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kutip-kutipkan saja, mudah-mudahan nanti dalam kajian tafsir kita, kalau kita sampai pada ayat-ayat yang membahas tentang hati, kita bisa lebih dalam mengulasnya. Kita tutup pada kesempatan pagi hari ini dengan satu poin penting, bahwa meskipun kita kemudian menekankan betapa pentingnya posisi al-qalb ya di sini, tetapi bukan berarti bahwa yang lahiriah itu tidak penting. Ya. Jadi jangan kemudian kita keluar dari pengajian ini mengatakan yang penting. Jangan sampai nanti kita seperti orang yang mengatakan, kenapa tidak sholat? Oh enggak, yang penting saya eling. Ya, yang penting saya ingat Allah. Ya. Ya. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Enggak, yang penting kan hati. Nah, ada istilah anak muda sekarang itu apa? Agama cinta. Ya. Agama apa? Kenapa tidak sholat? Oh enggak, saya agama aku agama cinta. Yang penting saya dengan. Ya. Itu juga satu kekeliruan, karena tadi kalau memang hati Anda dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka hati itu tadi ibarat apa? Ibarat bejana. Kalau dia dipenuhi dengan cinta pada Allah, maka rasa cinta Allah akan meluap. Meluap kemana? Ke seluruh anggota tubuh kita, sehingga dia tidak akan melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah, dan dia akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini bahwa itu hati yang menjadi poros utama. Baik, saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita sudah bisa mulai memasuki kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.